Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Yuniarta Pamungkas Ningrum Arjuna dengan NIM terakhir 143 dari kelas D Ilmu Perpustakaan Angkatan 23. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh literasi terhadap kreativitas pendidikan di kalangan jurnalis. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan dan referensi, kita akan menggunakan jurnal Scopus sebagai alat bantu penelusuran informasi. Namun, sebelum aku jelasin tentang apa itu literasi dan apa sih pengaruhnya terhadap kreativitas pendidikan di kalangan jurnalis, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa itu Scopus dan alasannya mengapa kita akan menggunakan Scopus sebagai media atau alat untuk kita melakukan penelusuran kebutuhan informasi dan mencari artikel atau jurnal referensi dari kata kunci ataupun query, judul maupun nama penulis. Baiklah, agar tidak bingung dan penasaran lagi, langsung saja yuk kita ke pembahasan selanjutnya. Jangan skip videonya ya, kita simak video ini sampai habis. Nah, pada video kali ini akan membahas tentang yang pertama, apa itu Scopus. Yang kedua, alasan menggunakan Scopus. Scopus juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, tutorial penggunaan Scopus dan pengimplementasian Scopus dalam penelusuran kebutuhan informasi. Keempat, apa itu literasi dalam konteks pendidikan dan kreativitas. Dan yang terakhir, apa dampak negatif dan positifnya dari adanya literasi dalam peningkatan kreativitas pendidikan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian Scopus. Scopus adalah sebuah database abstrak dan indeks citasi yang mencakup jurnal ilmiah, proceeding, dan buku dengan fokus pada ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, sosial, dan humaniora. Scopus dikembangkan oleh Elsevier dan diakses melalui platform online yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Scopus juga menyediakan informasi tentang kinerja penelitian, pemantauan tren, dan analisis citasi untuk membantu peneliti, penerbit, dan institusi akademik dalam mengevaluasi dampak penelitian mereka. Lalu pembahasan yang kedua mengenai alasan kenapa kita harus menggunakan Scopus sebagai alat penelusuran informasi untuk mencari kebutuhan informasi, yaitu karena Scopus merupakan salah satu jurnal yang memiliki kualitas tinggi dan diakui informasinya berskala internasional. Scopus ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah penjelasannya. Kelebihan Scopus. 1. Menyediakan banyak jurnal yang sudah memiliki hak paten dari berbagai penelitian di dunia. 2. Menyediakan layanan untuk menilai suatu jurnal apakah berdampak signifikan atau tidak, atau melalui Simago Journal Rank (SJR). 3. Artikel dan jurnal yang dihasilkan oleh Scopus telah diseleksi dengan sangat baik, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih terjamin. 4. Menyediakan visualisasi data yang membantu peneliti untuk memahami tren dan pola dalam literatur ilmiah. 5. Memiliki dan dengan teratur memperbarui pengindeksan agar dapat diakses dengan cepat. Namun, meskipun Scopus sangat berguna dan bermanfaat dalam penelusuran informasi, tetapi Scopus juga memiliki kekurangan. Kekurangan Scopus diantaranya yaitu 1. Penggunaan fiturnya Scopus terbilang sulit bagi mereka yang awam terhadap Scopus. 2. Memiliki keterbatasan cakupan atau artikel dan jurnal. 3. Memiliki keterlambatan pembaruan yang memerlukan waktu lebih lama dan beberapa artikel baru yang belum segera diindeks. 4. Memerlukan biaya pengaksesan atau biaya berlangganan bagi individu maupun institusi. 5. Memiliki keterbatasan fokus dalam bidang yang sangat spesifik, sehingga memerlukan alternatif lain. Yang terakhir, hampir secara keseluruhan jurnal atau artikel yang dihasilkan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang sudah pada tahu kan apa itu Scopus dan alasan kenapa harus menggunakannya sebagai alat mencari informasi? Bagaimana? Selanjutnya, kita akan membahas cara menggunakan jurnal Scopus secara terperinci dan langkah demi langkah untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Yuk simak videonya.
Dalam panduan ini, saya akan memberikan langkah-langkah untuk menggunakan Scopus. Yang pertama, teman-teman bisa login SSO terlebih dahulu, karena kita akan mengakses Scopus dari laman portal jurnal yang di lengan Undip. Setelah itu, kalian klik jurnal yang di lengan Undip dan pilih Scopus. Ini adalah tampilan utama dari jurnal Scopus. Dalam jurnal ini, kita bisa menggunakan dua fitur pencarian, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Nah, ini adalah Basic Search teman-teman, dan ini adalah dokumen Advanced Document Search atau Advanced Search. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Advanced Search karena dapat mempersempit hasil pencarian dengan memilih kategori atau subjek tertentu. Kita klik Advanced Search. Nah, maka tampilannya akan berubah lebih kompleks ya. Selanjutnya, kalian bisa mulai melakukan penelusuran menggunakan judul dokumen, kata kunci atau query, maupun nama penulis dalam search box yang tersedia di Advanced Search ini. Kali ini informasi yang saya butuhkan yaitu tentang pengaruh literasi terhadap kreativitas pendidikan di kalangan jurnalis. Selanjutnya, teman-teman tentukan dulu nih kata kunci atau query dari kebutuhan informasi tadi. Nah, query yang saya dapatkan yaitu literasi, creativity, dan jurnalis. Kemudian, formulasikan query tadi di dalam search box. Caranya, yang pertama, kita ketikkan query satunya, yaitu literasi, kemudian bisa tambahkan N dan masukkan query 2, creativity. Kita tambahkan N lagi ya teman-teman, N, dan masukkan query yang terakhir yaitu jurnalis. Setelah itu kita langsung saja klik search dan langsung keluar semua hasilnya ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap informasi yang sesuai dengan query tadi. Di sini ada 542 dokumen yang terrecall. Kita cari yang mendekati dengan query. Ini ada literasi, kemudian yang kedua ada literasi dan jurnalis saja. Yang ketiga malah tidak ada query yang kita cari. Lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat ini ada literasi, jurnalis, dan creativity. Coba kita lihat di abstraknya ya teman-teman. Nah, dari abstraknya juga sudah keluar semua bahwa literasi, creativity, dan jurnalis sudah sesuai dengan query tadi. Bisa dilihat dari judulnya. Artikel ini memiliki arti bahwa pengaruh literasi informasi terhadap pembelajaran sepanjang hayat, kreativitas, dan prestasi kerja di kalangan jurnalis. Maka dapat dikatakan artikel ini sudah sesuai dengan informasi yang kita butuhkan ya teman-teman. Di jurnal Scopus ini kita juga bisa melakukan analisis data. Scopus menyediakan fitur analisis data yang berguna untuk melihat tren dan statistik dalam publikasi akademis. Caranya kita bisa share ke atas
dan kita klik research data. Nah, di sini bisa terlihat jumlah artikel yang diterbitkan dalam subjek tertentu atau melihat bagaimana publikasi di suatu wilayah telah berkembang dari waktu ke waktu. Kita juga bisa menggunakan citation. Kita klik citation overview. Nah, salah satu fitur utama Scopus adalah citation yang memungkinkan kita melihat berapa kali suatu artikel telah dikutip oleh publikasi lain. Kita juga dapat melihat siapa yang mengutip artikel tersebut dan dari mana publikasi tersebut berasal. Kita juga dapat mengatur fitur manajemen data Scopus untuk menyimpan dan mengatur artikel atau jurnal yang kita minati. Caranya, kita klik titik 3 di sini dan save the search. Tetapi kita harus bikin akun terlebih dahulu ya jika ingin meng-save artikel tadi. Lanjut saja. Scopus juga dapat melihat history jurnal. Ya, ini adalah history jurnal yang kita cari. Jadi lihat. Nah, mungkin begitu saja langkah-langkah dasar dalam menggunakan jurnal Scopus. Dengan menggunakan fitur-fitur yang dijelaskan sebelumnya, maka kalian dapat menemukan dan menganalisis publikasi akademis yang relevan dengan subjek atau topik yang sesuai minat kalian masing-masing. Setelah kita melakukan penelusuran kebutuhan informasi menggunakan Scopus, selanjutnya kita akan membahas definisi literasi dalam konteks pendidikan dan kreativitas. Literasi dalam konteks pendidikan dan kreativitas adalah suatu kemampuan individu dalam membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi dengan baik, sehingga melibatkan pemahaman teks, keterampilan berbahasa, berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga dapat mengembangkan kreativitas bagi individu tersebut dan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Gerakan literasi di kalangan jurnalis memiliki pengaruh yang signifikan sebagai suatu pembelajaran, di mana literasi memiliki peran penting dalam mengembangkan kreativitas dan pemahaman jurnalis dalam membuat sebuah artikel atau informasi sebelum disebarluaskan kepada masyarakat, baik secara manual maupun digital. Dampaknya yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat meningkatkan wawasan dan kreativitas jurnalis serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis, membantu jurnalis bersaing yang kompetitif dengan memperkuat keterampilan adaptasi, inovasi, dan pemeliharaan materi yang akan dijadikan artikel, dan dapat melakukan evaluasi untuk mengembangkan materi sehingga dapat memiliki empati dan pemahaman sosial yang merangsang solusi kreatif untuk masalah sosial. Sedangkan dampak negatifnya, ketergantungan pada informasi mudah diakses dapat menghambat kreativitas mandiri dan juga tidak dapat berkreasi sesuai kemampuan diri. Overload informasi dapat mengganggu proses kreatif. Keterbatasan sudut pandang dapat membatasi perkembangan ide yang inovatif, dan risiko plagiarisme meningkat jika etika menulis dan penghargaan terhadap karya orang lain diabaikan. Oke deh, segitu dulu penjelasan tentang tutorial Scopus dan juga pembahasan mengenai pengaruh literasi terhadap kreativitas pembelajaran di kalangan jurnalis. Sedikit tips nih, apabila teman-teman ingin melakukan penelusuran informasi, sebaiknya dapat membuat query-nya terlebih dahulu. Dan pastinya harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan informasi yang diinginkan, agar hasil yang keluar juga dapat sesuai dengan kebutuhan informasi yang kalian butuhkan. Apakah cukup dimengerti?
Semoga dari adanya video ini, kalian bisa semakin tahu bagaimana cara mengeksplor lebih luas lagi mengenai kebutuhan informasi yang kalian perlu dengan menggunakan platform yang ada seperti Scopus ini ya. Wah, tak terasa kita udah di penghujung video nih. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Jika kalian merasakan manfaat dari video ini, boleh banget dong share ke teman-teman kalian, biar mereka bisa tahu tentang Scopus juga, agar kita bisa sama-sama semakin terampil menggunakan platform yang ada untuk mencari informasi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.